Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Gak tahu kenapa gue sangat bersemangat karena film yang akan dibahas. Film apa tebak? Iya, udah ada bocorannya ya di screen. The Victory atau Space Sweeper gitu. Nah, jadi film ini adalah film luar angkasa gitu. Gue nggak tahu kenapa tertarik banget dan sangat amat suka dengan apapun itu film luar angkasa. Ya, walaupun banyak juga yang akhirnya flop, tapi yang bagus-bagus juga banyak banget. Space Sweeper ini menjadi film luar angkasa di tahun 2021 yang mencuri perhatian gue. Sangat mencuri banget. Ini ada di Netflix dan udah tayang ya. Kalian bisa saksikan aja langsung di platform kesayangan kita, Netflix. Dan didirect sama Jo Sung Hee. Ada pemainnya itu adalah Song Joong Ki, Kim Tae Ri, dan Richard Armitage. Nah, si Richard ini setahu gue dia emang udah sering main film ya. Sering banget, malah film-film, karena dia orang Inggris, setahu gue kebangsaan Inggris, dan film-filmnya juga banyak. Salah satu series dia yang bagus tuh ada The Stranger. Kalian juga wajib nonton tuh bisa. Jadi ini adalah film yang tadinya gue pikir bakal jadi film Korea full ya. Ternyata dia melibatkan juga orang luar gitu. Jadi banyak banget keberagaman di sini dari segi bahasa gitu, culture gitu. Jadi wow. Karena menurut gue keren banget, sekeren itu. Jadi perasaan gue setelah nonton film ini tuh kayak nonton film The Guardian of Galaxy versi Asia. Ada beberapa karakter yang berjuang untuk menyelamatkan not only Earth gitu, tapi ya luar angkasa. Sinopsisnya sedikit ya, bumi itu udah nggak bisa dihuni lah, karena ini berlatar belakang di tahun 2092. Jadi bumi itu udah nggak layak huni, belum ke kiamat sih, tapi lebih tepatnya bencana di mana-mana gitu. Orang akhirnya pindah ke Mars gitu, kayak mereka buat planet sendiri, bisa dihuni, banyak tanaman hijau dan lain sebagainya. Cuma nggak semua orang bisa pindah ke Mars gitu ya. Mungkin hanya elit-elit aja yang bisa ke sana, dan di bumi itu masih tinggal yang kurang mampu gitulah intinya. Jadi mereka bekerja sebagai apa? Sebagai kayak apa sih? Mencari rongsokan di luar angkasa gitu. Jadi pakai kapal luar angkasa dia mencari rongsokan untuk bertahan hidup. Bekas-bekas rongsokannya itu bekas satelit, bekas kapal luar angkasa yang emang udah hancur gitu. Jadi diambil rongsokannya, dijual lagi. Nah, suatu ketika akhirnya mereka bertemu dengan seorang gadis bernama Dorothy. Gadis anak kecil lah, masih kecil. Mereka itu sadar kalau gadis ini atau anak kecil ini adalah humanoid. Jadi kayak setengah manusia setengah robot gitu, bisa meledak yang bisa menghancurkan seluruh umat yang ada di bumi gitu. Jadi berbahaya banget nih si Dorothy-nya. Dia tuh punya harga yang bisa nemuin Dorothy nih bisa mendapatkan sejumlah uang. Sedangkan 4 karakter ini yang bisa kalian lihat di screen nih, para 4 jagoannya yang punya background masing-masing, menurut gue sangat amat menarik banget dari backgroundnya. Mereka menemukan Dorothy dan bingung nih, mau kita jual dan kita mendapatkan duit gitu, atau kita lindungilah si Dorothy ini. Akhirnya jadi perdebatan dan terjadi perang lah di situ konfliknya. Kalian nonton aja karena menurut gue menarik banget. Nonton dulu aja baru review sendiri gitu. Terkadang kan ada nih orang yang nonton review orang baru nggak jadi nonton lah, reviewnya jelek gitu. Padahal mah kalian nonton aja. Dan kalau dari gue cukup puas, gue cukup tertarik, gue cukup apa ya? Menurut gue ini salah satu film luar angkasa ngebuka di tahun 2021 yang top banget. Jadi wajib nonton lah. Walaupun bisa kalian cek nih kalau kalian search di Google, Space Sweeper itu rottennya kurang memuaskan, tapi ya itu kan review orang. Belum tentu kalian merasakan hal yang sama gitu. Dan terlepas dari itu, gue cukup bangga dengan film ini karena nggak cuma Asia atau dalam tanda kutip Korea doang gitu, tapi Indonesia ikut berkontribusi gitu. Indonesia di sini memberikan kontribusinya dari pria Banyuwangi. Pasti kalian bingung nih, wah jadi apa nih? Kayaknya di screen ini tidak ada muka-muka orang Indonesia atau pria Banyuwangi gitu. Pria Banyuwangi ini sebagai yang membuat font Space Sweeper ini nih. Di poster kalau kalian lihat nih, itu adalah buatan pria Indonesia. Jadi local pride nih. Walaupun gue pakai baju Korea, tapi hati gue Indonesia. Wow. Nah, reviewnya nih. Gimana nih Bang reviewnya, tanggapan lu terhadap film ini? Apakah sama nih dengan yang lain? Menjadi film yang ya sosok lah atau gimana gitu. Nah, kalau dari gue sendiri sih, gue ngerasa suka banget karena punya cerita yang ya ceritanya sebenarnya sih nothing special ya. Maksudnya bukan
sesuatu hal yang baru. Kayak ini udah konflik yang lama banget, apalagi ada anak kecil yang mau dijual atau dilindungi, itu udah classic story gitu. Atau mungkin kalian udah nonton juga di beberapa drama Korea yang melibatkan anak kecil dan ini akhirnya orang tadinya sebel jadi suka. Itu udah classic story banget, tapi menurut gue dikemas di luar, karena ini di luar angkasa, itu jadi menarik banget. Dan faktanya adalah ini film dari Korea pertama yang mengangkat di luar angkasa gitu. Jadi mereka bangga banget, dan jujur walaupun gue bukan warga negara Korea, tapi gue bangga juga. Nggak tahu kenapa, wow, Asia bisa buat film luar angkasa yang sebesar ini, yang udah pasti lingkupnya itu ketika ngambil luar angkasa itu udah pasti harus lebar banget. CGI juga harus gila banget, berarti production value-nya itu udah besar banget, dan gue acungin jempol. Apapun itu gue respect banget sama film ini. Ya kalian lebih tahu lah mungkin dibanding gue untuk apa sih ciri khas drama Korea gitu, dan diimplementasikan di film Space Sweeper ini, dimana dia mengambil luar angkasa tapi ada dramanya. Jadi menurut gue kombinasi yang bagus juga ya, sangat amat bagus. Apalagi menurut gue dari segi ceritanya tuh mereka bisa mengeksplor karakternya dengan baik banget. Contohnya nih 4 karakter ini salah satu pengembangan karakter yang baik menurut gue. Jadi mereka terhadap konflik itu punya perkembangannya sendiri dan punya apa ya, backstory-nya gitu. Kenapa mereka melakukan ini? Oh, karena dulunya mereka ini. Kenapa mereka bisa sejago ini? Oh, karena dulunya tuh mereka punya pengalaman tuh kayak gini gitu. Dan mereka nih punya apa ya, backstory yang beda-beda, dan akhirnya bertemu gitu jadi satu kelompok. Dan wow, klop banget menurut gue. Ada yang dulunya kayak apa ya, mungkin polisi ya, bisa dibilang polisi luar angkasa gitu. Ada yang preman, ada yang bisa dibilang kayak penjahat gitu. Dan wow, itu ketika dia mengkilas balikan backstory-nya tuh gue ngerasa kena banget. Gue ngerasa ini film kuat banget, motifnya juga ada gitu. Cuma sayangnya adalah ini dia memberikan atau menceritakan backstory-nya itu di tengah-tengah, ketika konflik udah ada gitu. Jadi kenapa, ini opini pribadi gue ya, kenapa nggak di awal gitu. Jadi ketika di awal pas mereka udah sambil melakukan kegiatan-kegiatannya atau scene-nya berjalan gitu, kita tahu nih, oh iya sih wajar sih karena dia tuh backstory-nya kayak gini gitu. Jadi makin ke belakang tuh makin dikembangin karakternya, dan mungkin menurut gue orang makin into sama karakternya, jadi bisa lebih kerasa gitu loh apa yang dia lakukan, apa yang dia rasain, setiap keputusannya gitu. Jadi karena dikasih taunya mungkin di tengah-tengah atau 30 menit atau 40 menit lah mungkin baru dikasih tahu. Jadi di awal-awal gue ngerasa yang nonton tuh lebih, oh ya udah nonton aja gitu, dan baru tahu di 40 menit atau di tengahan itu, oh ternyata kayak gini ya. Jadi gue baru bisa ngerasain feel itu baru muncul gitu. Itu dari gue pribadi, tapi ya nggak masalah juga sih menurut gue. Jadi bagus juga film ini dalam penyelesaian masalahnya mungkin yang harus kita godok nih. Biasanya film-film yang ingin mengandung plot twist gitu, banyak sekali yang akhirnya meleset, banyak sekali yang akhirnya cukup gagal gitu menurut gue. Dan Space Sweeper ini dalam tanda kutip endingnya itu lebih mencari aman. Jadi gue nggak bilang jelek, gue juga nggak bilang spesial, tapi lebih mencari aman. Jadi ketika kalian nonton, udah dibuild konfliknya, udah dibuild karakternya dengan sedemikian rupa, kalian udah kebawa intens kejar-kejarannya, actionnya gitu, perkembangan konfliknya juga. Di ending kalian berharap A, B, dan C gitu. Kalian punya teori itu pasti gue yakin. Dan kalian ngerasa kayaknya nggak mungkin A nih, kayaknya nggak mungkin A. Gue berharap sesuatu yang lebih dari film ini. Gue berharap penutup yang gitu loh, penutupnya itu dengan gila banget gitu. Karena di awal menurut gue udah cukup bagus, tapi ternyata film ini wow, dia main aman gitu. Karena dia tahu nih di ending ini jatuhnya orang udah punya ekspektasi yang tinggi. Kalau dia mau berani keluar dari zona nyamannya, gue nggak bisa spoiler sih, gue nggak mau spoiler juga karena kalian harus nonton. Kalau keluar dari zona nyaman itu kemungkinan bisa dua, bisa mengecewakan sebelah pihak gitu, atau memberikan rasa puas untuk sebelah pihak juga gitu. Jadi dia lebih memilih ya udahlah main aman aja. Jadi dua-duanya ngerasa pihak orang yang pengen plot twist dan orang yang pengen nyari aman tuh kayak ya biasalah gitu. Kalau kata anak kecil yang di Twitter tuh ya, biasalah. Itu menurut gue. Tapi ya kalau dikemas secara keseluruhan, gue cukup puas. Sedikit kekurangannya menurut gue itu lebih ke ngebuild cerita di awalnya. Terlihat banget film ini ada kebingungan. Dia mau ngambil dari sudut mana, dia mau ngambilnya lewat apa, itu kelihatan banget. Jadi di 20 menit awal lu pasti film apa sih nih gitu, kayak abu-abu di awal.
Tapi ya pas ketika udah kena sama konfliknya, itu udah top banget. Segitu aja sih ya review Space Sweeper dari gua. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Movie Freak. Follow sosial medianya Movie Freak. Kita ada di banyak platform, jadi kalian bisa komen mau di mana aja tuh bisa. Scoringnya kalau dari gue itu 8,10 bagus. Cuma endingnya ya biasa lah. Segitu aja review dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!